minus 273 derajat. Suhu luar biasa di dalam bintang-bintang mencapai jutaan derajat. Meteor-meteor raksasa melintas dengan kecepatan tinggi di kehampaan angkasa. Sekarang, bayangkanlah kedudukan Anda sendiri di dalam kehampaan tak bertepi di ruang angkasa ini. Untuk memahaminya, mari kita bandingkan gambaran tentang jarak di bumi dengan jarak di alam semesta. Di ruang angkasa, jarak antar bintang terdekat adalah 30 triliun kilometer. Dari semua bintang yang gemerlapan di langit, yang terdekat dengan Anda jauhnya 500 triliun kilometer. Kini, mari kita lihat letak diri kita dalam galaksi kita. Ada sekitar 250 miliar bintang dalam galaksi Bima Sakti. Matahari kita hanyalah salah satunya. 9 planet mengelilingi matahari dalam keselarasan tinggi. Seluruh sistem ini disebut tata surya. Di dalam tata surya seluas 12 miliar kilometer persegi ini, bumi kita menempati satu ruangan teramat kecil. Jika Anda bayangkan bumi sebagai kelereng, maka matahari bagaikan bola kaki berjarak 280 meter dari kelereng tersebut. Walaupun berukuran raksasa, galaksi Bima Sakti hanya menempati ruang kecil di antara 300 miliar galaksi di angkasa. Pergerakan terus-menerus di angkasa sungguh lebih menarik lagi. Bumi berputar pada sumbunya dengan kecepatan 1670 km per jam. Pada saat yang sama, bumi mengitari matahari yang berukuran 103 kali lebih besar. Bumi mengitari matahari dengan kecepatan 108.000 km per jam. Ini sekitar 60 kali lipat kecepatan peluru senapan. Di saat yang sama, bumi dan matahari bergerak ke arah bintang Vega pada kecepatan 200 km per detik. Kecepatan luar biasa ini setara dengan 720.000 km per jam. Dan galaksi kita pun bergerak. Dan kita sungguh tidak merasakan perjalanan dengan dahsyat yang kita alami ini setiap detik. Berkat keseimbangan sempurna yang Allah ciptakan, kita tidak pernah merasakan pergerakan ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa kita tidak pernah merasakan pergerakan ini barang sesaat pun? Kini, di saat Anda sedang melihat film ini, tidak ada goncangan sedikit pun. Saat Anda duduk di taman atau berjalan-jalan, Anda tidak merasa kalau bumi berputar. Padahal bumi kita adalah benda raksasa yang mengarungi angkasa pada kecepatan 200 km per detik. Dalam satu detik, kita bergerak 200 km. Detik berikutnya, kita telah menempuh 400 km, 600, dan seterusnya. Saat matahari terbit, hari baru pun dimulai. Sungguh sebuah keajaiban tatkala manusia mampu bangun dengan sehat di setiap pagi. Meski seseorang sama sekali kehilangan kesadaran ketika tertidur, ia memulai hari baru dengan kesadaran dan kepribadian yang sama sebagaimana yang ia punyai kemarin. Ia kembali dapat berpikir, berbicara, dan melihat. Padahal, saat tertidur di malam hari, tak ada jaminan segala kenikmatan tadi akan diberikan lagi kepadanya di pagi harinya. Manusia hendaknya berpikir tentang ini, merasakan rahmat Allah yang luas, serta bersyukur kepadanya. Manusia harus berpikir tentang kelemahan diri mereka, sebagaimana Allah nyatakan dalam surat An-Nisa ayat ke-28. Dan manusia dijadikan bersifat lemah. Ketika manusia kurang berhati-hati dengan yang mereka makan, minum, atau baju yang mereka pakai, mereka dapat mudah jatuh sakit. Virus flu yang tak nampak sudah cukup untuk menjadikan orang seberat 60-70 kg menderita sakit.
Yang dapat ia lakukan hanyalah beristirahat di ranjang. Selama itu, sebuah peperangan terjadi di dalam tubuhnya tanpa ada kendali dari orang tersebut. Tak peduli seberapa besar usahanya dalam melaksanakan anjuran dokter, hanya Allah Maha Perkasa yang dapat mengembalikan kesehatan dan kekuatannya. Karena itu, kita hendaknya ingat apa yang Nabi Ibrahim katakan dalam Al-Quran dan berdoa, "Dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku." Seluk-beluk tubuh manusia diciptakan dengan pengetahuan luar biasa. Bahkan rambut, alis dan bulu mata manusia tidak tumbuh melebihi panjang tertentu. Ini karena lebih baik bagi kita jika keduanya tidak memanjang. Sebaliknya, rambut kepala yang menjadi bagian keindahan manusia senantiasa tumbuh memanjang selama hidup kita, dan kita pun dapat menatanya sesuka hati. Kini coba pikirkan, apa jadinya jika bulu mata tumbuh seperti rambut? Siapakah yang memerintahkan bulu mata Anda berhenti tumbuh hingga batas tertentu? Seseorang yang merenungi pertanyaan semacam ini akan segera paham bahwa setiap bagian tubuh, setiap milimeternya telah diciptakan berdasarkan suatu rancangan khusus. Terdapat keserasian dan keseimbangan sempurna dalam perkembangan tulang. Otak manusia mulai berkembang sejak kanak-kanak. Pada saat yang sama, tengkorak juga tumbuh. Jika pertumbuhan tengkorak dan otak tidak sejalan, dan tengkorak tetap kecil, otak akan meledak akibat tekanan ini. Tapi ini tidak terjadi. Tengkorak dan otak tumbuh bersama hingga umur tertentu, dan tengkorak melingkupi dan melindungi otak layaknya sebuah perisai. Bagaimana tulang yang sedang tumbuh selaras dengan yang lain mengetahui bahwa semuanya harus berhenti setelah mencapai ukuran tertentu? Apa jadinya jika tulang terus saja tumbuh? Contohnya, jika tulang rusuk kita tidak berhenti tumbuh pada batas tertentu, tulang ini akan menyobek daging dan menembusnya. Tetapi karena tata kerja sel tulang yang cermat, hal semacam ini tak pernah terjadi. Sel-sel tulang membentuk setiap tulang dalam tubuh layaknya pemahat. Sel-sel ini menyelesaikan setiap lengkung tulang dan berhenti tumbuh di saat yang tepat. Sekarang, coba renungkan hal ini. Apakah sel tulang mempunyai pengetahuan dan kesadaran serta kemampuan kerjasama dan perencanaan untuk mengerjakan segala yang telah kami jelaskan? Bagaimana ia mengetahui di mana harus berhenti atau terus? Meskipun semua tulang di tubuh kita berasal dari sel tulang yang sama, bagaimana sebagian bersifat lentur sementara yang lain kaku? Siapakah yang menetapkan tugas bagi tulang? Bagaimana beragam bagian tulang ini mengetahui bagaimana membentuk tangan yang amat berguna? Bagaimana tulang yang membentuk lengan, kaki, dan jemari memperoleh ketepatan bentuk dan ukuran yang diperlukan untuk memastikan keserasian tubuh? Demikianlah yang harus kita tanyakan pada diri sendiri agar lebih memahami kesempurnaan kerja tubuh manusia. Tentunya mustahil untuk menyatakan bahwa semua hal tadi muncul menjadi ada dengan sendirinya. Tanpa disengaja, tidaklah mungkin sel-sel yang menjadikan manusia dan molekul yang membentuk sel dapat membuat keputusan semacam itu. Setiap hal tadi adalah wujud karya seni Allah yang membentuk manusia dengan sempurna. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali.